Pada tanggal 6 Juli tahun 2009, sekitar pukul 3 sore, seorang wanita yang bekerja di Departemen Keuangan membawa tim penyidik kepolisian ke rumah rekan kerjanya yang terletak di Desa Pingce, daerah administratif khusus Hong Kong. Setibanya di rumah yang bersangkutan, tim penyidik kemudian membuka pintu gerbang dan memasuki halaman rumah yang memiliki luas hampir 450 meter persegi itu untuk menemukan petunjuk yang mereka butuhkan dalam penyelidikan. Sayangnya mereka tidak bisa masuk lebih dalam karena rumah utama masih dalam posisi yang terkunci. Selanjutnya diketahui rumah tinggal tersebut dimiliki oleh seorang laki-laki yang bernama Tan berusia 43 tahun. Tan sendiri merupakan seorang pegawai di sebuah departemen keuangan Universitas Cina Hong Kong. Akan tetapi ia mendadak tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, rekan-rekan kerja Tan yang merasa khawatir kemudian memutuskan untuk menghubungi polisi. Menurut keterangan dari rekan kerja Tan, di tanggal 4 Juli tahun 2009, harusnya Tan mengunjungi Universitas Cina Hong Kong untuk melakukan perhitungan pengeluaran dan pendapatan pada semester sebelumnya. Namun pada hari itu, Tan diketahui tidak hadir tanpa memberikan pemberitahuan apapun. Kebetulan tanggal 4 Juli itu adalah hari Sabtu. Rekan kerja Tan tidak terlalu memikirkannya karena mereka pikir mungkin saja Tan lupa harus bekerja lembur pada hari itu. Akan tetapi hingga tanggal 6 Juli pada hari Senin, Tan masih tidak nampak kehadirannya di kantor. Ini adalah kali pertama selama 22 tahun Tan bekerja, ia tidak masuk tanpa memberi pemberitahuan apapun. Karena itulah rekan-rekan kerja Tan kemudian menghubungi ponsel dan juga telepon rumah Tan. Namun panggilan-panggilan tersebut tidak mendapatkan jawaban. Pada titik inilah rekan-rekan Tan mulai merasa ada yang janggal. Pasalnya, Tan dikenal sebagai orang yang disiplin dalam bekerja. Sangat tidak mungkin ia sengaja tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan apapun. Rekan-rekan kerja Tan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada atasan mereka. Sang atasan yang juga merasa khawatir, kemudian menghubungi perpustakaan yang merupakan tempat istri Tan bekerja untuk mencari tahu mengenai kondisi Tan. Namun ternyata kantor tempat istri Tan bekerja juga mengalami hal yang sama. Menurut mereka, istri Tan yang bernama En Yi juga tidak masuk kantor dan tanpa memberi pemberitahuan apapun. Pada titik ini, baik rekan kerja Tan maupun En Yi masih berusaha untuk menghubungi ponsel keduanya. Hingga akhirnya sekitar pukul 2 siang, salah seorang rekan Tan kembali menelpon Tan dan akhirnya telepon itu pun tersambung. Rekan Tan itu mendengar suara pria yang menjawab panggilan tersebut. Dalam pembicaraan keduanya, pria yang mengaku merupakan sepupu Tan itu mengatakan bahwa Tan dan istrinya sedang tidak berada di rumahnya karena Tan dan En Yi serta kedua anak mereka sedang berlibur ke Dongguan. Oleh karena itu, Tan menitipkan ponselnya kepada dirinya. Namun ketika rekan Tan itu menanyakan kapan Tan akan kembali, dengan terburu-buru pria itu menjawab bahwa ia tidak tahu dan kemudian langsung menutup teleponnya. Hal ini tentu saja membuat rekan-rekan Tan semakin khawatir. Karena seperti yang diketahui, tidak mungkin Tan tidak meminta cuti ataupun izin apapun ketika dirinya akan tidak masuk kerja selama beberapa hari. Karena faktor itulah salah seorang rekan Tan kemudian menghubungi polisi dan selanjutnya bersama dengan polisi mereka mengunjungi kediaman Tan yang kini telah terlihat kosong. Dalam pengamatan awal pihak kepolisian melihat rumah Tan terletak di lokasi yang dulunya dipergunakan sebagai tempat dikumpulkannya barang-barang rongsokan yang masih bisa dijual. Seperti yang diketahui sebelumnya, rumah Tan memiliki lahan seluas 450 meter persegi yang terdiri dari 2 bangunan di dalamnya. Bangunan pertama merupakan rumah tinggal Tan dan keluarga. Bangunan yang kedua nampaknya seperti gubuk batu yang dikerjakan seadanya.
Selain adanya dua bangunan tersebut, rumah Tan ini juga masih memiliki lahan terbuka yang dipergunakan untuk menanam sayuran dan juga sebagai rumah anjing-anjing jalanan yang diselamatkan oleh Tan dan keluarganya. Menurut pengamatan polisi, meskipun bangunan rumah Tan terlihat sangat sederhana, namun harga tanah di daerah tersebut cukup mahal. Polisi melihat rumah Tan ini cukup terpencil. Pasalnya masih banyak lahan kosong di sekitarnya dan selain itu, Tan hanya memiliki tetangga di seberang rumahnya. Bisa dibilang rumah Tan ini tidak terletak di pemukiman padat penduduk. Polisi yang melihat Tan memiliki tetangga di seberang rumahnya, kemudian mendatangi tetangga Tan tersebut. Tetangga Tan itu merupakan seorang wanita tua yang kesehariannya hanya berada di rumah ataupun mengurus ladang kecil yang terletak di dekat rumah tinggalnya. Oleh karena itu, ia cukup mengenal keluarga Tan. Menurut penuturan wanita tersebut, Tan dan Enyi merupakan tetangga yang sangat baik. Kedua anak mereka yang bernama Wen dan Yin yang masih duduk di sekolah dasar juga adalah anak-anak yang tidak bermasalah dan memiliki tata krama yang sopan. Menurut pendapatnya, Tan dan Enyi tidak hanya selalu baik kepada para tetangga, namun mereka juga sangat menyayangi binatang terutama anjing. Diketahui Tan dan Enyi memiliki 9 ekor anjing yang semuanya mereka rawat dengan baik. Anjing-anjing itu mulanya terlantar di jalanan dan memiliki kondisi kesehatan yang sangat buruk. Namun, karena ketelatenan keluarga itu, anjing-anjing tersebut dapat hidup dengan baik. Polisi kemudian menanyakan kepada si tetangga mengenai siapa saja yang tinggal di rumah Tan tersebut. Si tetangga pun menjawab bahwa beberapa waktu belakangan seorang pria yang mengaku merupakan sepupu Tan tinggal di rumah itu. Sepupu Tan tersebut sering terlihat membantu membersihkan pekarangan rumah Tan yang cukup besar itu. Dari sini polisi merasa heran, karena ketika tadi mereka memasuki halaman rumah Tan, mereka tidak mendapati seorang pun di sana. Setelah mendengar keterangan dari si tetangga, polisi bergegas kembali ke rumah Tan. Ketika mereka membuka pintu gerbang rumah tersebut, sepintas mereka melihat seseorang yang nampaknya mencari sesuatu. Polisi kemudian memanggil pria tersebut yang bersikap seolah baru saja mengetahui bahwa ada orang lain di rumah itu. Polisi yang kini dapat berbicara dengan pria misterius itu kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Dari pembicaraan tersebut diketahui bahwa pria misterius itu bernama Shu yang merupakan sepupu dari Tan dan ia berasal dari Zhongshan. Dikarenakan rumah Tan pada saat ini didatangi oleh banyak petugas kepolisian, wanita tua yang merupakan tetangga Tan yang sebelumnya sempat berbicara dengan polisi kemudian mendatangi rumah Tan tersebut karena rasa ingin tahunya. Pada saat ini, polisi yang kini fokus kepada Shu tidak mengetahui kedatangan wanita tua itu karena mereka meminta Shu untuk membukakan pintu rumah utama agar polisi dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun Shu mengatakan bahwa ia tidak memiliki kuncinya. Polisi yang kini mencoba cara lain untuk membuka pintu utama, kemudian dikejutkan dengan suara dari si wanita tua yang berbicara dengan Shu dengan nada tinggi. Wanita tua itu mengatakan bahwa Shu berbohong. Selanjutnya wanita tua itu menceritakan bahwa pada suatu hari Tan menitipkan kunci rumah cadangannya kepada dirinya. Pada waktu itu, Tan berpesan agar memberikan kunci itu kepada Shu sepupunya. Dan ia pun memberikannya kepada Shu. Shu yang mendengar hal itu, kini bersikap agak gugup dan kemudian mengatakan kepada polisi bahwa ia lupa menaruh kuncinya di mana dan akan mencarinya. Polisi pun kemudian memerintahkan Shu untuk mencarinya saat itu juga. Shu kemudian masuk ke dalam rumah batu yang terletak di halaman tersebut dan membuka sebuah laci. Di sanalah ia mengambil kunci rumah Tan tersebut. Setelah mendapatkan kunci, polisi lalu bergegas untuk membuka pintu di rumah utama itu.
Hal pertama yang dirasakan polisi adalah bau busuk yang seketika menusuk indera penciuman mereka. Karena merasa curiga, polisi kemudian membagi timnya menjadi dua. Tim pertama bertugas untuk berbicara dengan Shu, dan tim kedua bertugas untuk menganalisa semua yang ada di dalam rumah Tan. Sementara tim pertama meminta keterangan dari Shu, tim kedua menemukan banyak hal-hal yang janggal di dalam rumah Tan. Yang pertama, mereka mendapati perabotan di dalam rumah Tan itu sangat berantakan, seolah seseorang telah mencari sesuatu. Selanjutnya terdapat banyak bercak merah menempel di dinding. Bercak tersebut terlihat masih baru. Kemudian juga terlihat banyak mangkuk yang berisi makanan yang kini telah busuk diletakkan di wastafel. Polisi kemudian memasuki kamar tidur utama dan menemukan name tag milik Tan dan Enyi tergeletak di meja rias. Selanjutnya mereka kemudian menemukan baju yang dipenuhi oleh noda berwarna merah. Berdasar dari penemuan-penemuan itulah, polisi kini meyakini bahwa telah terjadi sesuatu yang mengerikan di dalam rumah itu. Sesaat setelah polisi berhasil mengambil semua alat bukti tersebut, anjing pelacak yang sebelumnya menemani polisi untuk melakukan penyelidikan kemudian menggonggong di satu tempat yang menunjukkan bahwa anjing tersebut mencium bau manusia di dalam tanah yang kini telah ditutup dengan semen yang terlihat hampir kering itu. Di satu sisi, Shu yang kini mulai mengetahui bahwa polisi telah menemukan banyak barang bukti yang bisa memberatkannya, seketika langsung ambruk. Tubuhnya kini begitu lemas hingga kakinya pun tak kuat untuk berdiri. Tim pertama yang sebelumnya berbicara dengan Shu kini melaporkan kepada tim kedua mengenai pembicaraan mereka dengan Shu. Selanjutnya kini mobil polisi kemudian membawa Shu menuju kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari penuturan tim kepolisian pertama melaporkan bahwa Shu sebelumnya tinggal di Zhongshan. Namun, pekerjaannya di kampung halamannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan anak dan istrinya sehari-hari. Oleh karena itu, ia kemudian menghubungi Tan dan mengutarakan keluh kesahnya itu. Tan yang mendengar hal tersebut kemudian membantu Shu untuk mencari pekerjaan di Hong Kong. Dengan koneksi yang luas, Tan akhirnya berhasil membantu Shu mendapatkan pekerjaan di Hong Kong dengan penghasilan perharinya sebesar $500 Hong Kong atau sekitar 1 juta rupiah. Gaji tersebut merupakan gaji bersih karena rumah tinggal dan makan tiap harinya disediakan oleh perusahaan. Pekerjaan barunya itu tentu sangat memuaskan bagi Shu, mengingat ia tidak memiliki kualifikasi yang cukup tinggi. Akan tetapi, meski demikian, tak lama setelah bekerja di sana, Shu diketahui tiba-tiba saja berhenti dari pekerjaannya itu tanpa memberitahu alasan di baliknya. Tan yang mengetahui hal itu tentu saja merasa sangat kecewa, karena ia sangat jarang menggunakan koneksinya dalam hal apapun. Namun ketika ia akhirnya mau membantu, Shu malah tidak bertanggung jawab dan berhenti dari pekerjaannya itu begitu saja. Akibatnya hubungan keduanya pun sempat renggang selama beberapa tahun. Hingga pada tahun 2007, badai topan diketahui melanda Zhongshan. Akibat bencana alam tersebut, rumah keluarga Shu hancur lebur. Karena Shu kini sudah tidak bekerja dan ia harus mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumah tinggalnya, kembali Shu kemudian menghubungi Tan untuk membantunya mencarikan pekerjaan di Hong Kong. Tan yang merasa iba karena bencana yang dialami oleh keluarga Shu, akhirnya kembali membantu Shu dan melupakan kekecewaannya di masa lampau. Tan menawarkan Shu untuk bekerja di rumahnya dan mengurus anjing-anjingnya, serta merawat tanaman sayur dan juga tanaman bunga di rumahnya. Hal ini Tan lakukan karena ia tidak mau mengulangi kesalahannya terdahulu. Ia pun juga ragu jikalau Shu dapat betah bekerja cukup lama di satu tempat.
Oleh sebab itu, ia memberikan Shu pekerjaan dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Dari pekerjaannya membantu Tan, Shu mendapatkan gaji perharinya sebesar 200 dolar Hong Kong atau sekitar 419.000 rupiah. Patut diingat, meskipun Tan dan Enyi bekerja di perusahaan yang cukup stabil, namun keduanya bisa dibilang bukan orang yang bergelimang harta. Selain kebutuhan kedua putri mereka yang cukup besar, kegiatan Tan dan Enyi yang sering membantu anjing liar juga menguras kocek yang cukup dalam. Sesampainya penyidik dan Shu di kantor polisi, mereka kemudian langsung membawa Shu ke ruang interogasi. Dalam interogasi tersebut, polisi kemudian menekan Shu untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan banyaknya alat bukti yang telah ditunjukkan oleh pihak kepolisian, Shu kini tak bisa terus menghindar. Ia pun akhirnya mengakui bahwa dirinya telah membunuh Tan dan keluarganya. Dalam pengakuannya itu, Shu mengatakan setibanya ia di Hong Kong dan bekerja di rumah Tan, ia semakin sering bertemu dengan Enyi. Bahkan tak jarang, Tan meninggalkan Enyi dan dirinya di rumah tersebut hanya berdua. Oleh karena itu, Shu dan Enyi kemudian mulai memiliki hubungan yang lebih dari saudara. Awalnya perselingkuhannya dengan Enyi dapat ia tutupi dengan rapi. Namun lambat laun Tan akhirnya mengetahui hubungannya dengan Enyi. Puncaknya ketika pada tanggal 3 Juli, Shu seperti biasa datang ke rumah Tan. Setibanya di sana, ia mendapati Tan tidak ada di rumahnya karena ia sedang mengunjungi ibunya. Karena mengetahui Tan tidak berada di rumah itu, Shu dan Enyi kemudian melakukan hubungan badan. Namun tanpa diduga, Tan ternyata pulang lebih awal dan memergoki dirinya dan Enyi sedang berhubungan di kamar mereka. Melihat hal demikian, Tan langsung murka. Alhasil, keduanya pun terlibat baku hantam. Karena pertarungan itu semakin sengit, Shu yang merasa nyawanya terancam kemudian berlari ke dapur dan mengambil sebilah pisau buah. Pada saat itu, Shu melihat Enyi meringkuk ketakutan di pojokan dapur. Enyi yang menyaksikan Shu mengambil pisau tersebut kemudian mengikuti Shu untuk mencoba menghentikan langkahnya. Akan tetapi, usaha Enyi itu sia-sia karena Shu yang telah gelap mata tak memperdulikan Enyi yang berusaha mencegahnya. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian kembali menghampiri Tan dan langsung menikam Tan dengan pisau buah berkali-kali hingga Tan meninggal dunia. Enyi yang menyaksikan suaminya ditikam oleh Shu secara membabi buta kini merasa sangat ketakutan. Ia kemudian berteriak sambil memanggil kedua anaknya untuk segera keluar dari rumah mereka. Enyi dan kedua anaknya itu mencoba berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, usaha mereka itu sia-sia karena Shu berhasil mengungguli mereka dengan terlebih dahulu mengunci semua pintu di rumah tersebut. Melihat kini Enyi dan kedua anaknya terpojok, Shu kemudian menarik tangan Enyi yang kala itu melindungi kedua anaknya. Setelah itu, ia mendekap tubuh Enyi dan kemudian menutup mulut Enyi dengan lakban. Ia juga mengikat tangan dan kaki Enyi. Setelah Shu berhasil melumpuhkan Enyi, ia kemudian melakukan hal serupa kepada kedua anak Enyi. Karena ia ingin menenangkan Enyi dan kedua anaknya, Shu kemudian menutup kepala 3 orang itu dengan plastik. Setelah itu, Shu meninggalkan mereka untuk menenangkan diri. Akan tetapi ketika ia kembali ke rumah utama, Shu mendapati Enyi dan kedua anaknya telah meninggal dunia. Melihat hal itu, Shu yang kini merasa sangat ketakutan kemudian membiarkan jenazah-jenazah tersebut tergeletak di rumah utama dan ia pun kembali ke rumah batu yang ia tinggali untuk tidur karena kelelahan. Akan tetapi, meskipun ia begitu lelah, ia tetap terjaga karena Shu berpikir begitu keras mengenai apa yang harus ia lakukan kepada jenazah keluarga Tan. Di tengah-tengah kecemasan dan ketakutannya, Shu menyadari cuaca begitu panas dan lembab. Ia mulai takut bahwa bau mayat yang membusuk akan segera tercium.
Oleh sebab itu, pada tanggal 6 Juli, ia memutuskan untuk membersihkan rumah utama dan kemudian mengubur jenazah keluarga Tan di halaman rumah mereka. Setelah itu ia mengubur senjata dan juga peralatan yang ia gunakan untuk membersihkan rumah utama. Namun yang tidak Shu sadari, meskipun ia membersihkan rumah Tan itu, polisi masih bisa mendapatkan semua barang bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah tersebut. Pada titik ini, meskipun mendapatkan pengakuan secara langsung dari Shu, polisi masih merasakan ketidakjujuran dalam pengakuan Shu tersebut. Akan tetapi, sebelum polisi menggali lebih dalam mengenai motif yang sebenarnya, polisi kini mempunyai tugas yang tak kalah penting, yakni mereka harus segera membongkar kuburan Tan dan keluarganya yang telah ditutup dengan semen oleh Shu. Pada pukul 1 siang di tanggal 7 Juli, pihak forensik dan jajaran kepolisian terkait yang bekerja sama dengan pemadam kebakaran kemudian membongkar kuburan tersebut. Pihak pemadam kebakaran kini bertugas untuk membongkar lempengan semen setebal 30 cm dengan sangat hati-hati agar tidak menghancurkan jenazah Tan dan keluarga yang ada di bawahnya. Setelah lempengan semen tersebut berhasil diangkat, mereka melihat rambut yang terekspos di tanah yang gembur. Setelah melihat hal itu, kini tim forensiklah yang mengambil alih penggalian. Hingga sekitar pukul 3 sore, akhirnya jenazah keluarga Tan dapat diangkat dari kuburan dangkal tersebut. Menurut laporan dari tim forensik, keluarga Tan dikubur secara bertumpuk. Pada lapisan yang paling bawah, terdapat jenazah Tan yang memiliki banyak luka tusuk. Menurut identifikasi forensik, ada hampir 80 luka tusuk di sekujur tubuh Tan. Dan sekitar 9 luka tusuk diantaranya terdapat pada bagian kepala dan leher. Sedangkan sisa luka lainnya terdapat pada bagian perut, lengan, dan punggung. Selain itu banyak darah yang mengering menempel di sekujur tubuh Tan. Kemudian pada lapisan kedua terdapat jenazah Enyi yang tangan dan kakinya diikat dengan kabel serta mulut dan hidungnya ditutup dengan selotip atau lakban. Pada lapisan ketiga dan keempat terdapat kedua putri Tan dan Enyi yang juga memiliki kondisi yang sama dengan Enyi. Dalam analisa tersebut, tim forensik tidak mendapati adanya luka memar pada tubuh Enyi dan kedua putrinya. Akan tetapi, mereka memperkirakan kematian Enyi dan kedua putrinya akibat dicekik bukan karena kepalanya ditutup dengan plastik seperti yang disampaikan oleh Shu sebelumnya. Hal ini diduga kuat dari terlihatnya luka memar yang hanya terdapat pada leher para korban. Setelah analisa tim forensik ini, selanjutnya tim penyidik menemukan bahwa pisau yang digunakan oleh Shu untuk menikam Tan tidak berasal dari rumah Tan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa alasan Shu membunuh keluarga Tan bukan karena kondisi yang Shu ceritakan kepada polisi sebelumnya. Namun, Shu nampaknya sudah mempersiapkan pembantaian keluarga Tan ini sebelumnya. Setelah mengetahui semuanya, tim kepolisian kini kembali meminta keterangan dari Shu mengenai bagaimana ia membunuh keluarga Tan. Akan tetapi, selama proses interogasi tersebut, Shu banyak merubah ceritanya yang membuat polisi harus menemukan kejadian yang sebenarnya berdasarkan informasi dari orang-orang yang mengenal Shu dan keluarga Tan serta dari semua alat bukti yang telah mereka dapatkan atau yang masih dalam proses pencarian. Tak lama ketika penyidik sedang mencari barang bukti tambahan, mereka menemukan informasi yang cukup penting. Pada tanggal 5 Juli, setelah Shu membunuh keluarga Tan, polisi mendapatkan informasi dari pihak bank yang menyatakan bahwa pada sore hari di tanggal tersebut, seorang laki-laki yang terekam kamera CCTV ATM yang selanjutnya diidentifikasi merupakan Shu mencoba mengambil uang dari kartu ATM milik Enyi.
Namun setelah beberapa kali percobaan, Shu gagal mengeluarkan uang dari mesin ATM tersebut karena memasukkan password yang salah. Dari alat bukti ini, polisi meyakini bahwa Shu sebelumnya telah merencanakan pembunuhan terhadap keluarga Tan karena didasari atas motif uang. Oleh sebab itu, motif perselingkuhan yang disebutkan sebelumnya oleh Shu sungguh sangatlah tidak masuk akal. Hal ini diyakini polisi karena sebelumnya mereka banyak meminta keterangan dari keluarga Tan, Enyi, dan juga Shu. Seperti yang diketahui oleh polisi bahwa Tan adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan juga memiliki kehidupan yang sederhana. Di usianya yang kala itu telah matang, Tan menikah dengan Enyi yang berusia 10 tahun lebih muda darinya dan kemudian memiliki 2 orang putri. Selain itu, keluarga yang beranggotakan 4 orang itu memiliki kegiatan yang mulia. Mereka sering menolong anjing-anjing terlantar dan kemudian mengadopsi mereka. Menurut para tetangga, Tan dan Enyi memiliki sebuah mobil pick-up. Biasanya, pada sore hari, Tan dan Enyi akan berkendara dengan kedua putri mereka dan juga 9 anjing yang mereka adopsi untuk berkeliling kota. Jika dilihat dari kegiatan Tan sehari-hari, sudah tentu Tan dan keluarganya merupakan keluarga yang jauh dari pertikaian dengan orang lain maupun orang asing. Tidak hanya itu, sebelum dibunuh, Tan juga diketahui sedang merawat ibunya yang tengah sakit keras. Ketika Tan masih remaja, ayah Tan yang bekerja sebagai pelaut tiba-tiba saja meninggalkan dirinya dan sang ibu tanpa alasan yang jelas. Semenjak kejadian itulah, ibu Tan yang merasa sangat hancur dan tertekan mulai menderita penyakit yang serius. Oleh sebab itulah, Tan yang masih remaja harus menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai ibunya yang kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kemudian setelah menikah dengan Enyi, Tan juga memboyong sang ibu yang tengah sakit keras itu untuk tinggal bersama dirinya. Namun karena ibunya yang kini kondisinya semakin memburuk dan membutuhkan perawatan yang intensif, Tan pun memindahkan sang ibu ke rumah sakit yang memiliki peralatan yang lebih memadai. Oleh sebab itu, Tan dan Enyi serta kedua anak mereka kini rutin mengunjungi sang ibu di rumah sakit setiap akhir pekan. Jika melihat sepak terjang Tan yang seperti itu, tidak mengherankan jika Tan membantu Shu yang pada kala itu mengalami kesulitan. Shu diketahui memiliki 2 orang anak yang kini telah remaja. Ia pun juga merawat ibunya yang tengah mengidap demensia. Menurut keterangan dari keluarga besar Tan, pada waktu Shu dipekerjakan oleh Tan di rumahnya, Tan sebenarnya tidak membutuhkan seseorang untuk merawat pekarangan rumahnya. Namun karena ia merasa iba dengan kondisi ibu dan anak-anak Shu, Tan pun mengupayakannya agar Shu memiliki pendapatan untuk merawat keluarganya. Namun mirisnya, pada akhirnya kisah tragis harus menimpa Tan dan keluarganya karena ia menolong orang yang salah. Ketika Shu dihadapkan dengan beberapa alat bukti terbaru seperti laporan dari bank dan juga CCTV yang menangkap dirinya membeli semen di toko bangunan sebelum Tan dan keluarganya ia bunuh. Shu akhirnya menceritakan semuanya kepada polisi. Shu mengakui bahwa dirinya dan Enyi tidak memiliki hubungan spesial apapun. Beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan, sebenarnya Shu mendatangi Tan untuk meminjam uang sebesar 107.000 dolar Hong Kong atau sekitar 224 juta rupiah untuk merenovasi rumahnya dan juga untuk biaya sekolah kedua anaknya yang kini tengah duduk di bangku SMA. Namun pada saat itu, Tan menolaknya karena ia juga tengah memiliki pengeluaran yang cukup besar. Karena penolakan itulah, Shu menjadi sangat marah. Kemarahan Shu ini juga dikarenakan pemikiran picik Shu yang hanya dipenuhi oleh rasa iri kepada sepupunya itu.
Shu selama ini berpikir bahwa Tan mengambil uang gajinya di tempat ia pertama kali bekerja di Hong Kong. Padahal pada kenyataannya, uang gaji Shu ketika ia bekerja di Hong Kong itu dipotong oleh mandor yang merupakan relasi dari Tan. Dan Tan terbukti tidak mengetahui apapun perihal hal tersebut. Oleh karena Shu yang kini semakin merasa tidak terima dan begitu iri melihat kesuksesan Tan, ia kemudian membunuh Tan dan keluarganya. Setelah beberapa hari Tan menolak untuk meminjaminya uang, Shu kemudian kembali ke rumah Tan dengan membawa pisau. Namun sebelumnya, ia juga membeli semen untuk mengubur jenazah Tan dan keluarga. Polisi kemudian menanyakan kepada Shu bagaimana ia membunuh Tan dan keluarganya. Dari pembicaraan itu, polisi mendapati bahwa Shu membunuh Tan dan keluarganya seperti yang ia sebutkan sebelumnya. Yang berbeda hanyalah alasan perselingkuhan yang sebelumnya pernah ia kemukakan. Setelah kini polisi berhasil merampungkan interogasi mereka terhadap Shu, akhirnya pada tanggal 23 November tahun 2009, proses peradilan pun dilaksanakan. Oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong, Shu dituntut pembunuhan yang terencana. Oleh karena Hong Kong baru saja menghapuskan hukuman mati, pada saat itu Shu mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Setelah Shu dijebloskan ke penjara, keluarga Shu yang berada di Zhongshan kini memutuskan untuk pergi dari daerah tersebut karena dikucilkan oleh masyarakat sekitar.